dan inspirasi kehidupan. Nah, inliners, kalau membahas COVID nih emang selalu bikin kita mawas diri ya. Nah, di samping sosok utama relawan tenaga kesehatan, ada juga loh yang kerjaan beresiko tinggi tapi sering kita sampingkan. Padahal sosoknya ini sangat penting sekali. Salah satunya adalah sanitarian atau petugas limbah. Ini kita masih ngomongin juga limbah, tapi sekarang ada COVID-19-nya nih. Nah, petugas limbah infeksius pasien COVID atau sanitarian ini tugasnya penting banget dikarenakan memastikan limbah berbahaya terbuang dengan baik. Nah, seperti apa sih profilnya? Kita lihat bersama-sama. Inliners hidup di lingkungan yang bersih saat pandemi COVID-19 merupakan keharusan ya. Nah, bila masih ada orang yang rela bergelut dengan lingkungan kotor, terlebih di tempat pembuangan limbah pasien COVID-19 di rumah sakit, wah, dia adalah pahlawan. Meski keberadaannya kadang suka diabaikan, profesi ini memegang peranan penting loh inliners, yakni sanitarian atau petugas pengumpul sampah medis infeksius. Salah satunya Mulia Inliners. Setiap hari ia mengumpulkan sampah sisa pasien COVID yang beresiko tinggi menularkan penyakit di Rumah Sakit Rujukan bagi Pasien COVID-19 RSPI Sulianti Saroso. Jujur, saya pribadi takut, Mbak. Namun, saya sudah diberikan amanah untuk bertugas di sini dalam membantu penanganan COVID-19. Prosedur kerja setiap hari dijalankan, APD lengkap selalu dikenakannya, mulai dari ujung kaki hingga kepala tertutup rapat. Tugas sanitarian dimulai dengan melakukan dekontaminasi atau mensterilkan ruang pasien, peti jenazah, ataupun ambulan usai digunakan pasien COVID-19. Setelah itu, waktunya mengumpulkan sampah infeksius baik yang berasal dari pasien maupun tenaga kesehatan. Nah, saat pandemi, limbah padat seperti masker, alat suntik, alat swab test, maupun APD yang sudah bekas pakai jumlahnya meningkat tajam. Limbah inilah yang nantinya dikumpulkan para sanitarian untuk kemudian diolah sesuai prosedur. Tahapan pengelolaan limbah medis dimulai dari pemilahan antara limbah medis dan limbah domestik. Setelah dipilah, barulah sanitarian seperti Mulia yang mengangkut limbah medis ke TPS limbah beracun dan berbahaya. Nah, kalau limbah sudah terkumpul, tinggal diolah di mesin insinerator atau alat pemusnah limbah hingga nantinya menjadi abu. Alat ini memiliki sistem pembakaran terkendali ya inliners yang aman bagi lingkungan. Selesai pembakaran, tugas Mulia mengambil sisa bakaran abu untuk nantinya disimpan dalam plastik khusus dan diletakkan di TPS B3. Setelah selesai bertugas, pastinya Mulia tidak boleh berkontak langsung dengan orang lain ya inliners sebelum mensterilkan tubuhnya terlebih dahulu. Ayah, kok pulangnya malam terus gitu ya? Kalau kadang-kadang suka bertanya, kok ayah pulangnya malam terus? Nah terus kadang-kadang bertanya, COVID kapan hilangnya? Support dari istri itu ya, dia berpesan ya ini amanah dalam mengemban tugas negara dalam istilahnya menangani penanganan COVID di Indonesia. Inliners, apa jadinya dunia tanpa kehadiran mereka yang rela mengais rezeki dengan mempertaruhkan resiko kesehatan terpapar berbagai virus berbahaya. Bergelut dengan limbah beracun di garda terdepan penanganan COVID-19 merupakan pilihan Mulia ya. Ayo inliners, ringankan beban mereka dengan terus menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan, dan proteksi diri. Bersama melawan COVID-19 hilang dari bumi pertiwi. Nah, kita juga harus ingat bahwa masker yang kita pakai juga merupakan limbah infeksius. Jadi sehingga kalau misalnya kita buang masker, jangan buang sembarangan atau jangan taruh sembarangan di mana di situ banyak orang. Tapi masukkan ke tempat sampah yang tertutup dan kalau bisa, ini yang aku lakukan, aku gunting dulu maskernya. Iya, supaya nggak didaur ulang ya. Supaya nggak didaur ulang oleh orang-orang tidak bertanggung jawab.